Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, Ibu. Ya, baik. Kita akan mempelajari pembelajaran elektronika dasar pada hari ini. Sebelumnya itu, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada saudari Nova, dipersilakan. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk memulai pembelajaran saya pada hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Nova, Hadir, Bu. Irma, Hadir, Bu. Tirsa, Hadir, Bu. Luna, Hadir, Bu. Lian, Bu. Ya, baik. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang gerbang logika. Ya, sekarang kita masuk di materi baru, yaitu dasar-dasar elektronika. Nah, di dasar-dasar elektronika ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Salah satunya yaitu sejarah. Yang kedua itu komponen. Dan yang ketiga itu konsep atau alat ya. Ya, jadi kita akan masuk di materi pertama, yaitu sejarah. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu elektronika. Ya, jadi elektronika itu sendiri dia adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah. Nah, alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Nah, kemudian sejarah elektronika ini dimulai pada abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah temuan komponen utama, yakni tabung hampa udara. Ya, jadi ada 3 temuan yang kita dapatkan di sini. Temuan udara. Yang kedua itu transistor. Dan yang ketiga itu adalah sirkuit terpadu. Oke. Nah, tabung hampa udara atau bisa kita sebut dengan penemuan konduksi atau perpindahan. Ini dikenal dengan nama efek Edison. Nah, aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Kemudian tabung hampa udara juga sempat digunakan untuk mengembangkan komputer pertama. Namun, tabung ini tidak praktis karena ukuran komponen elektronikanya yang terlalu besar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu transistor. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor sama seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, lebih ringan untuk mengonsumsi daya yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sirkuit terpadu. Nah, konsep sirkuit terpadu diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey B. Adams, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Exchange. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang dapat menghasilkan fungsi elektronik. Konsep sirkuit terpadu memungkinkan produsen untuk dengan cepat mengadaptasi suatu fungsi elektronik dalam berbagai penerapan. Artinya, berbagai perangkat elektronik dapat menggunakan modul serba bisa, siap pakai dalam alat apa saja tanpa harus susah payah merancangnya dari awal.
termasuk berbagai gawai printer kecil seperti kalkulator saintifik, laptop, dan lain sebagainya. Nah, komponen aktif itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian seperti transistor, yang kedua dioda, ataupun fungsi dari masing-masing bagian-bagian komponen aktif dan pasif itu sendiri. Yang pertama itu resistor. Nah, resistor itu kemudian yang kedua yaitu kapasitornya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kapasitor, atau kini lebih sering disebut sebagai kondensator. Nah, konsep elektronika itu dia terbagi menjadi dua, yaitu elektronika analog, elektronika. Kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kamera digital, modem, dan wifi ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu saya jelaskan. Kemudian saya memberikan waktu untuk teman-teman. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali atau menyebutkan fungsi-fungsi dari kapasitor yang saya dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kapasitor tersebut. Adapun 5 fungsinya, yang pertama sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan relay AC yang masih tersisa. Dan yang kedua sebagai pembangkit pulsa atau biasa disebut frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ketiga sebagai penggeser fasa. Yang keempat sebagai coupling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier. Dan yang kelima fungsi kapasitor yang lainnya dalam rangkaian elektronika adalah sebagai filter atau coupling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi, dan rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada skala in pada saklar. Mungkin itu Bu, saya kembalikan. Ya baik, itu sudah betul ya, terdiri dari 5, ada 5 fungsi dari kapasitor yang dijelaskan tadi temannya di sana itu. Dia sebagai penyaring, sebagai pembangkit pulsi atau frekuensi, kemudian sebagai penggeser fasa. Nah, kemudian sebelum itu dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sendiri? Ibu, Ya, dipersilakan. ya tadi mungkin kurang dijelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan dari elektronika analog. Ya, tentang elektronika analog ya. Ya, saya akan sebutkan di situ ada beberapa kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, adapun kelebihannya yaitu dia tidak mudah dimakan usia. Maksudnya elektronika analog ini dia berfungsi atau bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu kelebihannya dia biayanya yang cukup murah sehingga mudah didapatkan. Dan yang ketiga itu hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Sementara adapun kekurangan dari elektronika analog itu sendiri yaitu kurang efisien, kemudian yang kedua lambat pemakaiannya, dan yang ketiga kurang modular atau serba bisa. Nah, itu ada 3 macam-macam dari kelebihan dan kekurangan teknologi atau elektronika analog. Nah, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, di sini pertanyaan saya, jelaskan apa itu
amplitudo, frekuensi, dan fasa. Nah, iya tadi ada saya sebutkan karakteristik dari elektronika analog ya. Nah, ini ada 3 ya. Saya sebutkan yang pertama itu amplitudo. Ini amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog, dan kemudian frekuensi itu adalah jumlah gelombang atau sinyal analog dalam bentuk detik, dan yang ketiga adalah besar surut dari sinyal analog pada saat tertentu. Ya, baik. Apakah ada dari teman-teman yang masih ditanyakan? Sudah tidak ada, Bu. Ya, kalau memang sudah tidak ada, kita akan melakukan umpan balik, di mana mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan kembali materi yang sudah saya paparkan. Di materi yang saya berikan, ada yang ingin dipaparkan kembali, teman-teman bisa membacakan apa penjelasan dari elektronika digital, apa penjelasan dari elektronika analog, apa contohnya. Nah, silakan teman-teman jelaskan kembali yang sudah saya paparkan di materi yang saya berikan. Ya Bu, seperti yang saya dengar tadi, yaitu mengenai komponen elektronika. Komponen elektronika itu terdiri atas 2 jenis, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Adapun komponen aktif itu terdiri dari beberapa alat, yaitu transistor, dioda, dan IC. Dan komponen pasif sendiri itu terdiri dari beberapa seperti resistor, kapasitor, Dan induktor ya. iya Bu. Ya baik. Apa dari teman-teman? Saya ingin melihat ya, apakah memang saat saya menjelaskan itu diperhatikan. Saudari Tirsa bisa mungkin menyebutkan 3 contoh elektronika analog itu sendiri. Ya, Ibu. Saya izin ke kamar mandi. Ya, silakan. Mungkin saudara Tirsa bisa menyebutkan 3 contoh dari elektronika analog ya, karena itu tadi sudah sempat saya sebutkan beberapa contoh dari elektronika analog. Yang saya tahu, yang pertama jam tangan, kemudian analog, kamera analog, alat itu saya tahu. Ya, saya tambahkan ya, ada beberapa contoh seperti yang disebutkan tadi itu jam tangan konvensional, kemudian kamera analog, alat perkusi, menghitung jam tangan, gigi dan batu, dan komputer analog dengan program yang sederhana. Ya, itu merupakan salah satu contoh ya. Saya kasih penguatan kembali sedikit mengenai contoh yang saya berikan. Ya baik, mungkin materi kita sampai di sini. Kemudian untuk tugasnya minggu depan itu silakan dicatat. Kemudian nanti dikumpul di Syam ya. Saya stand waktunya sampai jam 12 malam ya. Silakan dicatat tugasnya. Yaitu sebutkan 3 peralatan dari elektronika. Itu soal yang pertama. Kemudian yang kedua, sebutkan pengertian dari solder. Ini tugasnya untuk penilaian materi ini ya. Jadi minggu depan silahkan dikumpul. Bisa juga diserahkan di Syam ya. Bu, ini tugasnya ditulis tangan atau diketik? Ya, silakan ditulis tangan dengan rapi, difoto, di PDF kan, dan di-upload di Syam ya. Itu saja 2 nomor dulu untuk penugasan hari ini. Ya, kemudian saya akan akhiri pembelajaran kita.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi keaktifannya. Kemudian dikerjakan tugas yang diberikan. Ya, untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini mungkin sampai di sini saja. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.